Sayang, kamu datang ke sini sama siapa? Pak Supri sedang kepacet kan? Apa perlu aku meminta sopir hotel menjemputmu? Atau aku yang menjemputmu? Aku hanya menghela napas mendengar sederet pertanyaan Caraka. Saat ini aku sendiri baru keluar dari apartemen dan tengah berjalan menunggu lift. Tidak perlu, aku sudah janjian dengan Ivan, Pak Wiradi dan yang lainnya. Siapa? Elvan. Ngapain bareng dia? Tidak boleh. Aku yang jemput kamu. Ivan. Bukan Elvan, Ivan, yang akan menggantikanku nanti. Oh, hehehe. Ya sudah, kita ketemu di sini. Oke. Kamu memakai baju yang dariku kan? Iya. Cincin dipakaikan? Awas jangan sampai lupa. Aku menatap cincin di jari manisku yang membuatnya tambah terlihat manis. Iya, ini sudah dipakai. Bagus. Ya sudah, hati-hati, honey, see you. Ya, assalamualaikum. Aku mengakhiri panggilan setelah mendengarnya menjawab salam. Ting. Pintu lift terbuka, aku masuk ke dalam lift yang sepi. Kulihat pantulan diriku di dinding lift. Mengenakan gamis putih, dan pasmina yang kujadikan hijab hasil praktek setelah melihat tutorial di YouTube. Dengan make up sederhana walau tak secetar kemarin, tapi aku cukup puas dengan penampilanku hari ini. Wah, sopo iki? Bakirina ta? Ayune. Siapa ini? Bakirana kah? Cantiknya. Hahaha. Aku tertawa mendengar ucapan Ivan yang terkejut melihat penampilanku. Ivan sendiri mengenakan batik lengan panjang sama seperti Pak Wiradi. Bu Kirana? Ayune. Sampai pangling aku. Aku hanya tersenyum mendengar ucapan anak-anak store ketika aku memasuki area Ewald. Sudah siap? Pak Ade mana? Lagi ke ruang server dulu sebentar. Aku mengangguk mengerti. Saat ini adalah hari Minggu, anak-anak office hour sedang libur jadi yang ada di dalam kantor hanya anak-anak IT dan store. Suasana bebas terasa di dalam kantor, terlihat dari anak IT yang mengenakan kaos dengan santai dan lagu hardcore terdengar dari salah satu komputer mereka. Surya anak IT yang bertugas hari ini memang menyukai lagu-lagu hardcore yang untuk sebagian orang, termasuk aku malah bikin migrain. Wih, sopo iki? Hahaha. Aku tertawa mendengar Pak Ade yang baru keluar dari ruang server kini menatapku tak percaya. Yang lain sudah pada jalan, kita jalan sekarang. Kami pun keluar dari kantor menuju tempat parkir, dengan menggunakan mobil Pak Wiradi kami menuju hotel. Tak berapa lama kami sudah sampai hotel dan langsung menuju ballroom Danaraja, ballroom terbesar yang ada di hotel ini. Beberapa petugas yang bertugas sebagai penerima tamu memeriksa kartu undangan kami sebelum akhirnya mempersilahkan kami masuk. Suasana di dalam sudah ramai dengan tamu undangan yang hadir, meja-meja sudah hampir terisi sepenuhnya oleh tamu undangan juga anak yatim yang terlihat ceria dengan senyum di wajah mereka. Mengenakan pakaian seragam muslim berwarna putih, mereka duduk dengan rapi di kursi yang disediakan. Buna. Aileen dan Yuli tersenyum lebar sambil berjalan ke arahku. Buna, cantik banget. Kamu juga. Aileen hari ini terlihat cantik dengan gamis putih seperti Yuli sebagai seragam panitia dan pasmina tersampir di bahunya. Hehehe, oh, iya. Buna sama Pak Wiradi duduknya di meja nomor 9. Duduknya dicampur sama yang lainnya biar pada kenal. Pak Ade sama Mas Ivan di meja 10 ya? Aku mengangguk mengerti, kemudian berjalan mengikuti Aileen menuju meja nomor 9, kulihat beberapa orang telah duduk di sana, yang membuatku terkejut adalah Elvan duduk di meja yang sama denganku. Nah, Elvan berdiri ketika melihatku. Matanya menatapku tak berkedip. Aku tersenyum sebagai bentuk kesopanan. Aku sengaja bikin Buna semeja sama Pak Elvan, kan teman kuliah jadi biar nggak canggung mejanya. Hadah. Aileen tidak tahu saja kalau itu malah membuat suasana semakin canggung. Elvan kemudian mengenalkanku dan Pak Wiradi kepada 3 orang lainnya yang merupakan perwakilan dari SUHO dan MHG Food and Beverage. Kiki. Aku menatap ke samping di mana Anto berdiri dengan senyum lebar. Dia mengenakan koko putih seperti para panitia lainnya. Wah, cantik banget. Pangling aku lihatnya, kalau pakai jilbab gini terlihat benar-benar sebagai calon istri solehah. FVTTT. Aku mendetik ke arah Pak Wiradi yang mendengus menahan tawa mendengar ucapan Anto,
Begitupun yang lainnya, kecuali Elvan yang kini menatap Anto penuh selidik. Lubang mana lubang? Aku ingin menghilang saat ini juga. Ya Allah, kenapa aku harus dipertemukan dengan tempe kriuk di saat acara seperti ini? Tapi untungnya Anto segera kembali ke alamnya ketika suasana tiba-tiba riuh ketika 3 orang memasuki ruangan. Siapa lagi kalau bukan sang raja, Ibu Suri, juga sang pangeran yang membuat mataku langsung membulat menatapnya. Bagaimana aku tidak terkejut ketika melihat Caraka mengenakan baju koko putih dengan motif sulur sama persisi sepertiku. Seketika aku menutup mulut sambil berusaha menahan tawa menyadari ternyata dia sudah mempersiapkan baju kapel untuk kami. Dia ikut menyalami beberapa orang yang merupakan para pejabatan daerah dan tamu undangan termasuk para anak yatim, tangan kirinya mengusap kepala mereka dengan senyum mengembang membuatku ikut tersenyum. Tak sengaja mataku bersitatap dengan Aileen yang menganga sambil menunjuk-nunjuk Caraka, membuatku tersenyum sambil mengangguk yang membuat Aileen menutup mulutnya dengan telapak tangan, tubuhnya sedikit melonjak-lonjak kemudian membisikkan sesuatu kepada Yuli yang berada di sampingnya. Yuli kini menatapku dengan mata membulat dan mulut menganga membuatku ingin sekali tertawa melihat reaksi keduanya. Big Boss, Ibu Suri dan Caraka kini duduk di meja khusus bergabung dengan beberapa tamu VVIP, dan akhirnya acara pun dimulai. Diawali dengan pembukaan dari perwakilan Mahesa Group yang diwakili oleh GM Hotel yang menjadi tuan rumah kali ini, dilanjutkan pembacaan doa oleh seorang tokoh masyarakat kemudian acara yang diisi oleh penampilan dari anak-anak dari Yayasan Yatim Surabaya yang melantunkan sholawat, kemudian tausiah dari ustadz ternama yang sering muncul di acara TV, dan akhirnya acara inti yaitu santunan untuk anak-anak yatim, dan penyerahan secara simbolis bantuan oleh Big Boss dan Caraka kepada beberapa yayasan, dan pemerintah setempat untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Setelah itu Big Boss diminta untuk berbicara di atas podium. Diawali dengan sambutan pada umumnya, ucapan terima kasih kepada beberapa pihak termasuk kepada seluruh karyawan Mahesa Group yang telah bekerja keras, sampai akhirnya. Sebagian yang ada di sini terutama teman-teman yang bekerja di Hotel M mungkin sudah mengenal putra sulung saya, yang biasa dipanggil Benua Mahesa atau sebagian lagi mengenalnya sebagai Caraka Mahesa. Insya Allah nanti dia yang akan menggantikan saya, tentu saja dengan dibantu adiknya. Chandra. Untuk rekan-rekan di retail pasti sangat mengenal Chandra. Mohon maaf hari ini Chandra tidak bisa hadir karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan di Jakarta. Rudy Mahesa menatap sekeliling ruanganan, tak satu pun yang luput dari pandangannya hingga semua orang merasa kalau dirinya lah yang tengah diajak bicara oleh sang raja. Namun kali ini Chandra telah mewakilkan dirinya dan MHG Retail kepada calon kakak iparnya. Dek. Jantungku berhenti berdetak untuk sesaat, sebelum akhirnya menggila ketika kulihat Caraka menatapku sambil tersenyum miring. Insya Allah akan menjadi menantu kami secepatnya. Amin. Sautan kata amin menggema di dalam ballroom. Semua orang pun terlihat penasaran dengan sosok calon menantu Mahesa yang tidak ada di meja VVIP. Ah, sepertinya semua penasaran dengan sosok calon menantu Mahesa. Iya, sautan riuh bercampur tawa kembali menggema membuat sang raja tersenyum lebar. Sebagian orang telah mengenalnya dengan baik 2 bulan terakhir ini, dia ikut bekerja juga, bahkan pekerja paling keras akhir-akhir ini hingga akhirnya berhasil membuat terobosan baru dan memuat seorang Haryanto memujinya kemarin. Pak Wiradi menatapku dengan mata membulat, membuatku hanya bisa tersenyum. Begitupun dengan Elvan yang sepertinya telah curiga padaku, tapi aku tak peduli bagaimana tanggapan dia. Tidak. Dia tidak kami datangkan ke sini untuk memata-matai kalian. Semua orang tertawa mendengar ucapan Big Boss. Tapi dia didatangkan ke sini benar-benar karena kemampuannya dan berusaha membuat kondisi di sini menjadi lebih baik. Dan akhirnya dia berhasil, Ewald untuk pertama kalinya mencapai target. Wow, Buna! Terdengar seruan Ivan, Pak Ade, Yudi, Aileen dan yang lainnya sambil bertepuk tangan membuat semua orang yang tak mengenalku kembali penasaran mencari sosok menantu Mahesa. Buna. Big Boss kini menatapku. Apa itu panggilanmu di sini? Seisi ruangan kini menatap ke arahku. Ah, kalau sudah seperti ini mau tidak mau akhirnya aku mengangguk sebagai jawaban yang membuat orang-orang Ewald bertepuk tangan bahkan ada yang bersiul, membuatku tertawa sambil menutup mukaku karena malu. Iya, dia adalah Kirana Az-Zahra, calon menantu Mahesa. Big Boss mengenalkanku secara resmi yang membuatku dengan malu berdiri dan sedikit membungkukkan badan sebagai salam perkenalan kepada semua orang yang hadir. Suara tepuk tangan kembali bergemuruh mengisi ballroom.
Aku tak percaya kalau aku ada di posisi ini saat ini, merasa diterima dan diakui oleh semua orang. Tak ada pandangan merendahkan ataupun tatapan sinis, semua tersenyum dan menatapku dengan ramah. Acara penyerahan santunan secara simbolis telah dilakukan. Acara kini berlanjut ramah tamah, meja prasmanan juga beberapa stand makanan dibuka serempak yang langsung diserbu tamu undangan. Home band mulai melantunkan lagu-lagu pilihan. Kata Aileen yang menjadi panitia, makanan sengaja dilakukan secara prasmanan biar orang-orang bisa berbaur dan tidak hanya duduk canggung di kursi menunggu pelayanan datang membawakan makanan. Dan sepertinya itu berhasil, orang-orang kini mulai berbaur berbincang, sedangkan para tamu VVIP masih duduk di kursi masing-masing dan pelayan dengan sigap menyajikan makanan di meja mereka. Sedangkan aku tengah dikerumuni oleh Ivan, Ferry, Aileen, Yuli, Pawiradi dan beberapa orang Ewald yang penasaran dengan hubunganku dengan Caraka. Jadi yang Aileen ketemu di pasar Blauran itu, putra sulungnya Mahesa. Yang guanteng teng-teng itu? Yang makan lontong mie? Aku hanya bisa tertawa sambil mengangguk. Wah, Buna. Hahaha. Pantas saja, aku sudah curiga. Setingkat manajer tapi tinggal di atas terus punya sopir pribadi? Aku pikir mbak ini anaknya orang kaya, tahunya, calon menantu yang punya perusahaan. Hahaha. Aku kembali tertawa mendengar ocehan Ivan yang masih belum percaya. Buna, aku menatap Aileen yang kini termangu menatap tanganku. Ini. Aileen kini mengangkat tanganku, memerhatikan cincin yang tersemat di jari manis. Cincin pertunangannya. Semua orang kini menatap cincin di jariku. Bukan, ini hadiah ulang tahun. Mata semua orang kini terbelelak menatapku. Hadiah ulang tahun? Cincin berlian? Buna, mau. Rengek Aileen dan Yuli membuatku tertawa melihat mereka. Permisi, apa saya mengganggu? Semua orang kini menatap Caraka yang ikut bergabung dengan kelompok kami. Tidak. Seru semuanya seperti anak-anak sekolah yang menjawab gurunya serempak. Sayang, kamu harus mengenalkanku kepada rekan-rekanmu. Oh iya, lupa. Hehehe. Caraka tersenyum sambil mengelus kepalaku membuat Aileen dan Yuli mengeluarkan suara. Yang langsung membuat semua tertawa. Bajunya couple. Lagi-lagi Aileen dan Yuli heboh setelah menyadari bajuku dan Caraka sasrimbit, membuatku kembali tertawa karena dapat godaan dari yang lainnya. Ini Pak Wiradi, beliau adalah manajer store Ewald. Ini, aku mulai mengenalkan mereka semua mengalihkan perhatian mereka dari baju dan cincin yang kukenakan, dan Caraka menyalami semuanya dengan ramah. Terima kasih karena telah bekerja keras selama ini, ucap Caraka sambil menatap semuanya. Dan selamat karena telah berhasil mencapai target, insya Allah insentif dan bonus akan turun secepatnya. Seruan bahagia terdengar dari semuanya. Sayang, kita harus keliling untuk mengenal yang lainnya. Papa masih harus menjamu tamu-tamunya, jadi kita yang mewakilinya. Aku menatap ke meja VVIP di mana Big Boss dan Ibu Suri tengah bercengkarama dengan para tamu VVIP. Aku juga? Iya, kamu mewakili Chandra kali ini. Akhirnya aku mengangguk, dengan menggandengan tangan Caraka kami berdua berkeliling menyalami karyawan Mahesa Group, seperti tadi Caraka juga mengucapkan terima kasih untuk kerja keras mereka. Caraka juga mengenalkanku sebagai wakil Chandra yang tidak bisa hadir hari ini. Sampai akhirnya kami berada di sekumpulan orang di mana Elvan berada di antara mereka. Elvan, saya GMS UHO. Elvan mengenalkan diri seperti yang lainnya disambut senyuman ramah dari Caraka serta ucapan terima kasih yang sama seperti yang dia ucapkan kepada yang lainnya. Ketika aku menyalami Elvan, matanya terpaku kepada cincin yang kukenakan. Sebetulnya bukan hanya Elvan, tapi hampir semua orang yang bersalaman denganku akan melihat cincin yang melingkar di jari manisku. Hai memem, rupanya ini salah satu alasan Caraka terus-terusan mengingatkanku untuk memakai cincin, bahkan tadi sebelum berkeliling dia memastikan kalau aku memakai cincinnya dan setelah melihat cincin pemberiannya melingkar di jari manisku, dia tersenyum penuh misteri. Ini Kirana, selain calon istri saya, dia adalah wakil Chandra yang nanti akan bertanggung jawab terhadap MHG Retail. Jadi mohon kerja sama dengannya. Aku tersenyum walaupun masih belum mengerti. Sejak kapan aku akan menjadi wakil Chandra dan bertanggung jawab terhadap MHG Retail? Cekak, dasar Kang Kopi. Dia sepertinya hanya ingin membuat Elvan terkejut dengan mengatakan itu.
Dan terbukti kini Elvan terdiam terbelalak menatapku. Sayang, katanya ada teman kuliahmu yang bekerja di SUHO. Apa dia hadir hari ini? Kamu harus mengenalkannya padaku. Aku menatap Caraka tak percaya sebelum akhirnya tersenyum karena semua orang kini menatapku. Pak Elvan ini adalah senior saya ketika kulai dulu. Wah, Bu Kirana dan Pak Elvan teman kuliah? Iya. Aku tersenyum menjawab Bu En, orang yang tadi duduk semeja denganku. Oh iya? Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Ucap Caraka dengan senyum lebar. Kalau begitu kita harus mengundangnya di pesta pernikahan kita. Pesta pernikahan? Siapa yang menikah? Kapan? Kami yang menikah? Kok aku tak tahu kalau aku akan menikah? Sayang. Ah, iya, nanti kami kirim undangannya ya, Van, jangan lupa datang. Elvan terdiam menatapku kemudian mengangguk. Kami tidak diundang, Pak. Hahaha, insya Allah semuanya diundang. Aku ikut tersenyum mendengar ucapan Caraka. Kita akan mengundang Elvan. Bisikku ketika kami berjalan menuju meja kelompok lainnya, di mana beberapa dari mereka menatap ke arah kami dengan senyum lebar. Tentu saja tidak, aku hanya ingin dia tahu kalau sekarang dia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mendekatimu. Hahaha. Aku hanya bisa tertawa mendengar alasannya yang kekanak-kanakan. Lagian siapa yang kembali mendekatiku? Tidak ada. Setelah menyapa semua karyawan Mahesa Group, MC memanggil kami untuk sesi foto. Awalnya kami berfoto dengan Yayasan Yatim Surabaya, dilanjut dengan perwakilan dari berbagai yayasan, kemudian tamu VVIP. MC kembali memanggil perwakilan yayasan dan para anak yatim untuk berfoto bersama para tamu undangan VVIP. Setelah selesai, kami berfoto bersama dengan para karyawan Mahesa Group, juga para panitia. Dan acara pun selesai dengan pembagian bingkisan untuk para anak yatim. Satu persatu tamu undangan mulai pamit, tapi aku dan Caraka masih menyalami para panitia acara, mengucapkan terima kasih dan memuji kerja keras mereka hingga acara bisa berjalan lancar dan sukses. Yang lucu ketika kami menyalami panitia adalah ketika aku menyalami Anto yang kini jangankan untuk menggodaku, menatapku saja dia tak berani. Anto si tempe kriuk rupanya kini telah berubah menjadi tempe mendoan. Jadi ini alasanmu memberikanku baju dan juga cincin untuk kukenakan hari ini? Aku hanya ingin memberimu hadiah, jawab Caraka santai. Hadiah di saat dan waktu yang tepat untuk digunakan di tempat yang tepat. Aku tersenyum mendengar ucapan Caraka. Saat ini kami tengah duduk di taman hotel, santai sejenak setelah acara tadi. Di saat kita memakai pakaian sasrimbit, di saat aku mengenakan cincin, di waktu semua orang bisa melihat itu semua dan tempat semua orang berkumpul. Bukankah itu waktu yang sangat tepat, mengungkapkan, tanpa banyak berbicara. Hahaha. Tapi papa mengacaukan semuanya. Seharusnya aku yang mengenalkanmu tadi, tapi rupanya papa sudah tidak sabar ingin mengenalkan calon menantunya. Tapi itu jauh lebih baik, lebih nendang. Hahaha. Aku mengingat tadi bagaimana Big Boss mengenalkanku di depan umum. Antar percaya dan tidak kalau keluarga Mahesa menerimaku dengan mudahnya, seolah tanpa syarat. Selama ini yang aku takutkan adalah tidak dapat restu dari sang raja dan ibu suri, tapi ternyata mereka hanya orang tua biasa yang akan mengalah dan meredam ego demi kebahagiaan anaknya. Aku masih antara percaya dan tidak kalau orang tuamu bisa menerimaku secepat ini. Terutama Big Boss, selama ini kalau bertemu dengannya aku masih takut. Hehehe, mungkin karena Big Boss jarang berbicara, juga karismanya yang membuatku merasa segan juga sangat menghormatinya. Aku tersenyum menatap Caraka. Mungkin juga karena selama ini aku tak pernah mengenal sosok seorang ayah, jadi aku tak tahu apa yang harus aku lakukan ketika menghadapi seorang ayah. Aku merasakan hatiku sedikit sakit setiap membayangkan sosok ayah. Aku mendengar kalau seorang ayah adalah cinta pertama setiap anak perempuan, mungkin aku salah satunya. Tapi, selain cinta pertama, ayahku juga orang yang membuatku mengenal patah hati untuk pertama kalinya. Aku tersenyum miris mentap Caraka yang kini menggenggam tanganku. Ku tatap tangan kiriku yang ada di dalam genggamannya. Selama ini kita hanya tahu kalau ayahmu meninggalkanmu, tapi kita tidak tahu alasan dari sisi ayahmu kan? Mungkin saja beliau memiliki alasan yang kuat. Apapun alasannya, meninggalkan istri dan anak di negeri orang tetaplah salah. Caraka terdiam kemudian mengangguk.
Kamu benar, itu memang salah dan ayahmu pasti sangat menyesal karena telah kehilangan seorang putri yang luar biasa, yang bahkan membuat seorang Rudi Mahesa bangga mengakuinya sebagai menantu. Aku tersenyum mendengar ucapan Caraka. Kamu benar, ayahku mungkin meninggalkan dan tidak mengakuiku, tapi kini aku memiliki seorang Rudi Mahesa sebagai calon ayah mertua, dan Caraka Buana sebagai calon suami. Itu membuat semua perempuan iri padaku. Hahaha, iya, itu yang perlu kamu ingat karena kini kamu tak lagi sendiri, ada aku yang akan selalu ada untukmu, tak akan meninggalkanmu. Kepalaku kusandarkan di bahunya, lengannya merangkulku memberi kenyamanan. Ya, mungkin semua orang kini mengakui kemampuanku, bahkan Rudi Mahesa mengakuiku sebagai calon menantu. Namun egoiskah aku ketika mengharapkan pengakuan dari seorang ayah? Ayah yang telah meninggalkanku dan tak mengakuiku selama ini. Karena bagaimanapun aku adalah seorang anak yang butuh pengakuan dari orang tuaku sendiri, bukan pengakuan dari orang lain.